Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Firman Tuhan mengatakan, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Pernahkah dalam hidup kita ini berdoa meminta sesuatu, tapi yang Tuhan sediakan hal lain yang tidak berhubungan dengan yang kita minta. Misalnya, Anda minta dipulihkan secara ekonomi, tapi ternyata yang Tuhan sediakan, Anda disembuhkan dari sakit. Kan itu tidak berhubungan. Anda berdoa minta diberi kemampuan membayar tanggungan, tapi ternyata yang Tuhan sediakan, suami bertobat dari kesalahannya, berbalik pada keluarga, istri berhenti dari segala kelakuannya yang tidak baik, dan kembali menyayangi suami dan anak-anak. Atau anak yang semula nakal, kemudian menjadi mengasihi orang tua. Bukankah itu tidak sesuai dengan yang kita minta dan tidak berhubungan? Yang kita minta dipulihkan secara keuangan atau hal-hal yang lain. Yang Anda minta A, ternyata Tuhan berikan B, dan itu kan tidak sesuai dengan yang Anda doakan. Bagaimana sikap dan respon kita ketika menghadapi atau menerima hal tersebut? Adakah kita menjadi kecewa? Adakah kita menjadi bertanya-tanya? Atau adakah kita menjadi marah kepada Tuhan? Mengapa saya tidak menerima jawaban doa seperti yang saya minta? Kok yang disediakan yang tidak sesuai dengan yang saya minta? Apakah ini seperti paket salah kirim? Kita meminta sesuatu, memesan sesuatu, tapi yang datang ternyata adalah hal yang lain. Sebenarnya tanpa disadari, Tuhan sedang menyediakan hadiah hiburan bagi kita. Hadiah hiburan apa yang dimaksud? Yaitu sesuatu yang membuat hati kita boleh menjadi gembira, boleh menjadi terhibur, boleh menjadi bersukacita. Sekalipun itu bukan yang kita minta. Tuhan sediakan banyak cara untuk menghibur kita. Tuhan sediakan banyak cara untuk menguatkan iman kita. Tuhan sediakan banyak cara untuk membuat hati kita tetap berpaut kepada Dia, bukan sekedar kepada pemberiannya. Ketika Anda meminta dipulihkan secara ekonomi, tapi yang Tuhan sediakan Anda disembuhkan dari sakit. Di situ kita diajar untuk mengucap syukur. Di situ kita diajar untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak kita duga. Bahwa Tuhan ternyata sanggup mengadakan hal-hal yang tidak kita pikirkan selama ini. Di sisi lain, melalui hadiah hiburan yang Tuhan sediakan bagi kita, Dia mau untuk kita belajar menaruh iman dan percaya kita yang tidak pernah bisa kita batasi. Kita membatasi iman kita bahwa kalau kita meminta sesuatu A dan Tuhan menyediakan A juga, maka itu adalah iman kita yang terbaik. Ternyata tidak demikian. Ketika kita meminta A dan Tuhan menyediakan B atau C, ternyata di situ adalah pembelajaran iman yang paling baik. Pembelajaran iman yang tidak bisa kita duga. Pembelajaran iman yang tidak pernah kita mengerti sebelumnya. Di situ kita sedang diajar untuk belajar menaruh percaya dan harap kita bahwa ternyata Tuhan sanggup menyediakan lebih daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Lalu bagaimana Pak dengan yang A yang kita minta? Lalu bagaimana dengan sesuatu yang kita minta yang menjadi pokok, yang menjadi dasar, yang menjadi awalnya? Misalkan tadi Anda minta dipulihkan secara keuangan, tapi Anda disembuhkan dari sakit. Lalu bagaimana dengan doa saya minta dipulihkan secara ekonomi? Ketika kita mengucap syukur dengan yang kecil, hal lain yang Tuhan sediakan, maka Dia akan menyediakan kepada kita berkat-berkat terbaik seperti yang kita doakan, seperti yang kita minta. Tapi kalau kita menjadi kecewa dengan berkat lain yang Tuhan sediakan, dan kita menyalahkan Tuhan, dan kita menjadi marah kepada Tuhan karena tidak sesuai yang kita minta,
maka kita selamanya tidak akan pernah menerima apa yang kita minta dan doakan. Ucap syukur dari apa yang kita minta. Ucap syukur dari apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan sediakan. Karena yang Tuhan sediakan itu seperti awan sebesar telapak tangan. Dalam kisah yang kita baca tadi, bujangnya Elia, dia melihat awan sebesar telapak tangan. Padahal Elia minta hujan deras, minta hujan. Dan Tuhan sediakan awan sebesar telapak tangan. Masih kecil, masih belum besar, masih belum jadi awan yang tebal. Tapi dengan awan yang kecil itu, Elia dan bujangnya mengucap syukur, percaya bahwa awan ini akan mendatangkan hujan. Dan mereka pun bertindak berdasarkan awan sebesar telapak tangan itu. Hal-hal kecil yang Tuhan sediakan bagi kita, melatih kita untuk mengucap syukur. Hal-hal kecil yang Tuhan sediakan bagi kita, melatih kita untuk menyatakan iman kita kepada Dia. Hal-hal kecil yang Tuhan sediakan bagi kita, mengajar kita untuk berharap dan percaya bahwa Dia Bapa kita yang tahu pemberian yang baik bagi kita anak-anaknya. Dia Bapa yang baik, yang kalau kita minta roti, tidak akan diberikan batu. Kalau kita minta ikan, tidak akan diberikan ular. Tapi sebelum kita dapatkan roti itu, atau sebelum kita dapatkan ikan itu, tanpa sadar, Tuhan sedang menguji kita dengan memberikan hal-hal yang lain. Dan Dia melihat bagaimana respon kita. Dia melihat bagaimana sikap kita. Adakah ucapan syukur di dalamnya? Adakah iman di dalamnya? Adakah harap dan percaya di dalamnya? Dan kalau kita berterima kasih pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan untuk hal kecil yang kita terima, Tuhan akan sediakan hal besar bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Ajar kami untuk menaruh harap dan percaya kepada-Mu. Ajar kami untuk tetap mengucap syukur kepada-Mu. Sekalipun yang Engkau sediakan itu tidak seperti yang kami minta. Sekalipun yang Engkau sediakan itu belum seperti yang kami harapkan. Sekalipun yang Tuhan percayakan itu jauh daripada yang kami doakan selama ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika Engkau menyediakan sesuatu bagi kami, Engkau mempercayakan sesuatu bagi kami, Engkau sedang menyediakan hadiah hiburan ya Tuhan. Untuk menghibur kami, untuk menguatkan iman kami. Dan itu adalah awan sebesar telapak tangan yang satu kali akan menjadi hujan yang lebat bagi kami, jadi berkat yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami seringkali mengeluh ketika Tuhan sediakan sesuatu yang di luar yang kami perkirakan, di luar yang kami doakan. Dan kami berkata, bukan ini yang kami doakan, kok Tuhan yang sediakan yang ini. Tuhan tidak sedang membuat paket salah kirim, tapi Tuhan sedang memberikan hadiah hiburan bagi kami. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena segala yang Kau berikan itu baik adanya bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur punya Tuhan yang baik dan sangat baik. Amin. Selamat menikmati hadiah hiburan dalam kehidupan kita. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Oki Raharjo dan Mitra Ministry.